Kalau misalkan yang tengah malam dengan yang akhir malam menjelang subuh, maka menjelang subuh itu jauh lebih utama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan yang namanya salat sepertiga malam. Kalau malam itu dibagi 3 oleh kita. Gitu ya. Salatnya apa? Terserah. Mau istilahnya kita melaksanakan salat sunnah mutlak. Berarti salat sunnah mutlak itu hitungannya tidak ada batasnya. Mau 1 rakaat atau masih lebih daripada 1 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, sampai sampai tidak ada hitungannya. Kenapa? Karena itu namanya salat sunnah mutlak. Kalau misalkan kita melaksanakan salat tahajud, itu ada hitungannya. Ya, keutamaannya hitungannya ada 12 rakaat salat tahajud. Ya, kalau misalkan sholat witir 11 rakaat, kan ada itunya, ada puncaknya. Tapi kalau sholat mutlak itu tidak ada hitungannya. Kalau misalkan kita mau melaksanakan sholat sunnah mutlak, gampang. Jadi niatnya itu niat saya melaksanakan sholat 2 rakaat karena Allah, udah. Pun sampai di situ itu. Niat saya melaksanakan sholat sunnah, misalkan 2 rakaat karena Allah Taala, udah. Setiap kita rangkaian sholatnya itu niatnya seperti itu. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Tidak ditentukan sholat apa ini, enggak. Ini mah karena Allah, melaksanakan sholat karena Allah. Gitu. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Bahkan kalau dilaksanakan di malam hari, itu jauh pahalanya lebih besar daripada dilaksanakan sholat mutlak itu di siang hari. Berarti apa? Berarti sholat sunnah mutlak itu tidak mempunyai waktu. Dan ketika dilaksanakan setelah sholat asar, maka itulah setelah kita melaksanakan sholat fardu subuh, setelah kita melaksanakan sholat fardu asar, maka di situ ada yang namanya makruh tarhib, maka di situ tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah mutlak, Pak. Beda dengan yang mempunyai sebab. Ya, kalau misalkan yang mempunyai sebab berarti boleh dilaksanakan di situ. Misalkan habis asar ada gerhana matahari, boleh melaksanakan sholat gerhana setelah asar. Atau misalkan habis subuh ada yang namanya terjadi gerhana matahari, maka boleh melaksanakan sholat gerhana, yaitu setelah sholat subuh. Kenapa? Karena alasannya itu ada sebab yang mengharuskan kita melaksanakan sholat sunnah. Tuh, ya, itu yang pertama, yaitu sholat malam. Kalau bahasa kita mah sholat tahajud, qiyamul lail, bahasanya banyak ya. Ada orang sholat tahajud 12. Usolli sunat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Hanya saja sholat sunnah itu harusnya dilaksanakan 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Tidak boleh lebih. Karena as-sholatul lail matna. Yang itu sholat tahajud 2 rakaat. Maka kalau misalkan kita bangun jam 2 tuh Pak ya, pertama laksanakan tahajud. Setelah tahajud kita sholat sunat taubat. Setelah sholat taubat kita sholat hajat. Setelah sholat hajat baru kita sholat witir 11. Kagak kuat 11 witir 3. Yang 3 mau disekaligusin atau misalkan mau dilaksanakan 2 kali salam, silahkan. Kalau misalkan kita mau disekaligusin berarti tidak ada yang namanya tahiyat awal. Usolli sunatal witri salata raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Niat saya melaksanakan sholat witir 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Tapi kalau misalkan kita mau dilaksanakan 2 kali salam, berarti yang 2-nya pakai min. Usolli sunatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya melaksanakan sholat 2 rakaat bagian daripada witir karena Allah Ta'ala. Yang satunya baru usolli sunatan rakaatal witri lillahi
ta'ala. Niat saya sholat sunnah witir karena Allah ta'ala. Berarti 2 kali sah. Terserah mau yang mana yang diambil. Jangan dijadikan permasalahan. Hanya saja kalau yang 3 jangan pakai tahiyat awal. Takutnya menyerupai kepada sholat maghrib. Tidak boleh sholat sunnah itu menyamai kepada sholat wajib. Gitu. Dan juga ada sholat sunnah rawatib, Pak. Ya, sholat sunnah rawatib. Kalau misalkan kita mau digabung 4 rakaat, boleh. Hanya saja tidak ada tahiyat awal. Misalkan Bapak pas datang ke masjid nih, mau sholat isya, qobliyah isya atau ba'diyah isya 4 rakaat sekaligus, boleh, Pak. Usolli sunatan ba'diyatal isya'i 4 rakaatin lillahi ta'ala. Boleh. Hanya saja tidak ada tahiyat awal, langsung aja berdiri. Tak 4 rakaat. Supaya tidak menyerupai daripada salat wajib. Itu. Dan bagusnya tetap 2 rakaat. Kadang-kadang kan kita, ya. Dan juga kalau misalkan kita, kadang-kadang kan kita di dalam melaksanakan sholat sunnah itu kadang-kadang lupa. Ya, lupa. Awalnya mah kita niat sholat sunnah ini 2 rakaat. Usolli sunatan ba'diyatal isya'i raka'ataini lillahi ta'ala. Pas kita melaksanakan rakaat yang kedua, mau ditambah. Boleh, silakan naik lagi, diniatan aja di situ mau nambah 2 rakaat lagi. Udah, silakan. Ya, silakan dilaksanakan menjadi 4 rakaat. Tapi jangan duduk di situ. Berarti ketika 2 rakaat langsung berdirilah lagi, diniatkan mau ditambahin 2 rakaat. 2 rakaat boleh. Kenapa? Karena mengucapkan niat rakaat itu tidak mesti dimasukkan ke dalam niat. Di tengah-tengah sholat boleh. Ya, mengucapkan niat mengucapkan itu meniatkan menambah rakaat mengucapkan rakaatnya bilangan rakaatnya, ya, itu silakan. Itu yang pertama. Lalu watani sholatul duha. Watani yang kedua adalah sholat duha. Wa aqallu rakaatani, wa aqallu dan minimalnya sholat duha itu adalah rakaatani 2 rakaat. Wa aktsaruha dan maksimalnya adalah 12 rakaatan, adalah 12 rakaat. Wa waqtu min irtifai syamsi ila zawaliha. Adapun waktunya mulai matahari naik sampai tergelincir, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq dan Syarah kitab Muhadzab. Ya. Bahwa sholat duha ada yang mengatakan berapa? 8. Ya, ada yang mengatakan 2. Di dalam kitab Takrib di sini dikatakan 12 rakaat. Tapi di dalam kitab yang lain ada yang mengatakan 8 rakaat. Aksarnya kan ada akol, ya, ada aksar. Ada juga tidak akol, tidak aksar, pertengahan. Ya. Yang kedua adalah sholat duha. Sholat ini sangat ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sebelum Nabi diperintahkan oleh Allah melaksanakan sholat yang 5 waktu, terlebih dahulu Nabi diperintahkan untuk melaksanakan sholat sunnah di malam hari 2 rakaat, di siang hari 2 rakaat. Di malam hari yang dikatakan oleh kita sekarang adalah sholat tahajud. Sholat tahajud kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hukumnya wajib. Sholat duha kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib, tapi kepada umatnya merupakan adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat tekankan. Itu Pak. Sholat duha, kalau kita rajin sholat duha, istiqomah sholat duha,
maka insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan kehidupan di alam dunia. Hatinya diberikan ketenangan, rizkinya dimudahkan oleh Allah. Dan kadang-kadang kita masalah niat sholat duha pengen banyak rizki, sholat mah sholat aja udah ikhlas karena karena Allah. Ini makan doanya sambil nangis kita ya. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wa qudratuka wal ismata. Allahumma inkana rizki ya bisama, ya Allah, apabila ada rezeki saya di langit, turunkan. Ya, bangzilhu. Wa in kana fil ardi fa akhriju, apabila ada rezeki saya di dalam bumi, fa akhriju, keluarkan. Ya. Dapat mah enggak ya? Turun doang sama keluar doang. Dapat mah enggak. Ya. Wa in kana mu'assiran fa yasiru, apabila yang jauh di sana, dekatkan, dekat doang. Ya, kepegang mah kagak. Ya, dekat doang. Wa in kana haraman fatahhiru, maka apabila rezeki saya itu adalah dari perkara yang haram, maka sucikanlah. Tuh, itu doa sholat duha. Ya, konsisten kita sholat duha insya Allah Pak. Tapi berdoa kita. Ya, tapi jangan begini. Wah, sholat duha seminggu nih nggak sholat duha. Kok nggak datang ini ya? Jangan begitu. Jangan begitu, konsisten aja dulu, istiqomah. Iya, ini mah kadang-kadang begitu. Bahkan ada anjuran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita pengen dimudahkan kehidupan kita Pak, ada aurat. Habis sholat subuh kita baca Waqiah. Iya, habis sholat duha kita baca Ar-Rahman. Habis sholat Dhuhr istirahat. Habis sholat asar kita baca surat Ad-Dukhan. Habis maghrib kita baca Yasin. Habis isya kita baca surat Al-Mulk. Insya Allah kalau dawam istiqomah konsisten dijalankan, insya Allah Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Ya, sholatnya dilaksanakan, baca Qur'annya dilaksanakan. Berarti kalau misalkan pagi kita baca surat Al-Waqiah, setelah duha kita surat Ar-Rahman, dan setelah Dhuhr kita istirahat, kan istirahat habis dalam apa? Terus sholat asar kita baca surat Dukhan, habis habis maghrib surat Yasin, dan habis isya baca surat Al-Mulk, maka itu melebihi daripada 100 ayat Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran melebihi daripada 100, berarti dia udah memenuhi daripada kebutuhan bacaan Al-Quran, hak memenuhi kepada hak-hak bacaan Al-Quran. Itu anjuran daripada para ulama kita. Laksanakan sholat duha, karena sholat duha adalah merupakan sholat yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Adapun minimalnya melaksanakan sholat duha adalah rakaatani, adalah 2 rakaat. 2 rakaat Pak. Masa 2 rakaat berapa menit sih? Iya. Adapun waktunya mah ketika matahari sudah tergelincir aja, dalam artian ketika muncul naik ke atas ya, ke atas naik, berarti itu udah mulai datangnya waktu duha. Naik aja sedikit. Kalau sekarang kan subuhnya jam 4, coba bayangin. Syuruknya jam berapa? Jam 5 kurang. Berarti hampir jam 7, setengah 7 itu udah waktu duha. Setengah 7. Kenapa setengah 7? Udah siang sekarang. Iya, sholat duha 2 rakaat. Atau misalkan mau pertengahan, nggak dari awal, berarti jam 8, jam 9, jam 10, silakan. Sampai mana? Sampai nantinya tergelincirnya sampai matahari berada di ubun-ubun kita. Lurus, ya. Kalau bahasa orang kampung metangange, ya, serangenge, ya. Dan ketika matahari tergelincir ke sebelah ke sebelah barat, baru berarti waktu duha udah habis.
Ya, ketika matahari berada di kepala kita, di ubun-ubun kita, itu namanya makruh tahrim, melaksanakan sholat sunnah. Dan habis waktu 2 sampai di situ itu. Berarti apa? Setengah 11 masih ada. Ya, jam 11 juga masih ada. Tuh, itu di hari-hari selain daripada sholat hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak ada yang namanya makruh tahrim. Ya, sampai lohor itu mah udah ada makruh tahrim itu. Ya, jadi itu. Wa aktsar wasinta asharata rakaatan, adapun banyaknya itu yaitu 12 rakaat. Di dalam kitab ini dikatakan yaitu 12 rakaat, 2 rakaat berarti 6 kali salam. Keberatan berapa mau 4? Berarti 2 kali salam, 4 rakaat. Atau 6 rakaat pertengahannya iya. 3 kali salam. Sebenarnya enggak lama itu. Dan cuman kadang-kadang malasnya doang kita nggak tahan. Iya, waktu mah ada dan juga nggak lama, tapi malasnya yang nggak tahan kita. Malasnya yang nggak tahan. Tuh, itu yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahajud atau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah malam. Ya, kalau misalkan kita sholat sunnah malam itu nggak mesti tahajud, Pak. Ya, misalkan. Karena kita misalkan kesiangan, buru-buru sholat sunnah witir. Iya, ada waktu misalkan 15 menit lagi, kalau misalkan dipakai sholat tahajud, waduh kehabisan, sholat witir aja udah. 3 rakaat atau 1 rakaat itu sama dengan kita melaksanakan tahajud. Tahajud kan harus tidur ya. Tahajud itu mesti kita disyaratkan harus tidur duluan, walaupun hanya sebentar. Tahajud mah. Kalau nggak tidur kita, gimana sholat tahajudnya tuh? Iya, kalau nggak tidur gimana? Berarti sholat sunnah mutlak atau sholat sholat hajat, sholat tasbih misalkan, atau sholat taubat, sama itu juga melaksanakan sholat tahajud pada dasarnya. Ya, namanya qiyamul lail. Wa tsalitsu sholatu tarawih, yang nomor ketiga adalah sholat tarawih. Wa iya isruna rakaatan, dan sholat sunnah tarawih itu adalah 20 berapa? 20 rakaat, Pak. Bukan 8. 20 rakaat bi asri taslimatin, ya, dengan 10 kali salam. Fi kulli lailatin, pada setiap malam, min Ramadana, yaitu pada bulan Ramadan, malam-malam Ramadan. Wa jumlatuha khamsu tarawihatin, wa jumlatuha, dan jumlahnya ada 5 kali istirahat. Berarti ada istirahatnya, Pak. Kalau misalkan 2 rakaat salam, istirahat. 20 rakaat. 20 rakaat 5 kali istirahat. Berapa berarti? Berarti 4 rakaat ya. 5 kali 4 kan 20. Berarti dapat 4 rakaat istirahat dulu. Makanya di situ sering kita diselang dengan Bilal. Iya, maksudnya supaya istirahat, jangan buru-buru. Diselang dulu dengan bacaan Bilal, puji-pujian, tidak ya. Ini makan bebelesatan kita, iya, sholat tarawih. Udah 8 rakaat, bacaannya kencang, nggak ada sama sekali istirahatnya, atau nggak ada istirahat mah bukan sholat sunnah tarawih tuh, Pak. Apa tuh? Perlombaan sholat. Iya. Perlombaan. Ya Allah. Dan syaratnya itu apa? Sholat tarawih itu disyaratkan dilaksanakannya itu harus setelah sholat Isya. Sekalipun sholat Isya di jamaah takdim misalkan. Kalau jamaah takdim kan sholat Isya otomatis ditarik ke maghrib. Yang penting setelah sholat Isya. Mau itu sholat Isya ditarik ke maghrib, atau misalkan sholat Isya dilaksanakan di waktu yang tetap harus setelah sholat Isya.
Kalau misalkan kita melaksanakan sholat tarawih sebelum sholat isya, berarti jadi sholatnya sholat sunnah biasa, tidak masuk ke dalam sholat sunnah tarawih. Dan sholat sunnah tarawih itu kenapa ditekankan oleh Rasul? Karena sholat sunnah tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Setahun sekali sholat tarawih 20 rakaat, ini kita dipotong-potongin. Dipotong-potongin jadi berapa? Aduh, ya Allah. Banyak alasan kita, banyak. Capek, habis kerja, engap, perut habis buka. Banyak mon. Padahal mah kesempatan. Setahun sekali Pak Udin sholat tarawih cuma 8 rakaat. Iya. Alasannya gimana alasannya? Kalau misalkan dilaksanakan 20 rakaat, jamaahnya pada kabur. Ngapain ngurusin orang? Ngapain ngurusin orang? Kabur yang ngurusin orang. Iya. Itu tuh. Jadi dalil yang dari itu mah sholatul lail ihda asarota itu mah masuknya bukan ke tarawih, masuknya ke sholat sunnah witir. Kenapa? Karena itu sholatul lail ihda asarota. Sholat malam itu adalah 11 rakaat. Berarti sholat malam itu kan malam itu umum. Bukan di bulan Ramadan aja Pak, malam mah. Bulan Syawal ada sholat malam. Ini mau khusus sholat tarawih mah 20 rakaat. Ya, itu mah sholatul lail ihda asharata rakaatan. Sholat malam itu adalah 11 rakaat. Itu mah mendalilkan kepada sholat sunnah witir. Kenapa? Karena malam itu bukan di bulan Ramadan doang sholat malam mah di bulan Syawal ada. Iya, sedangkan tarawih mah ada nggak di bulan Syawal? Kagak ada, mohon maaf Bapak. Oh, saya mau dikodoan sholat kemarin Ramadan misalkan ada yang bolong tarawih di kodoan bulan Syawal misalkan, kagak jadi Pak, kagak jadi tarawih, jadinya sholat sunnah biasa. Jangan gagah-gagahan. Ya. Berarti 20 rakaat. Tapi jangan diganti Pak Maksum, udah 8 aja. Repot ntar ya. bisa ini ya. Bahaya. Ya. Yang aslinya 20. Kata Pak Udin, saya mau 20 rakaat. Pas mau witir balik Udin ke belakang, ya lanjutin taraweh, sholat witir sendiri. Ini mah kadang-kadang kita mau witiran aja, witir mah bulan Syawal banyak, ngapain? Sholat taraweh yang kagak ada, ya. Harusnya kita fokuskan kepada taraweh. Ini mah fokus kepada witir mah bulan Syawal ada. Ngapain? Berarti kita Ramadan fokuskan kepada tarawih. Makanya para sahabat itu kan bacaan udah panjang kan. Ya, sholat sunnah tarawih dari mulai isya sampai subuh. Coba bayang. Lah kita habis isya setengah jam udah beres. Ya Allah ya. Katanya kita mau menghidupkan bulan Ramadan. Iya. Makanya ya Allah ya. Pada setiap malam Pak. Jadi sholat sunnah tarawih itu sholat sunnah yang ditekankan, yang sholat sunnah muakkadah. Selain daripada sholat sunnah tarawih itu adalah salah satunya sholat sunnah tarawih yang bilangan rakaatnya ada 12 rakaat dengan 10 kali salaman fi kulli lailatin pada setiap malam malam bulan Ramadan. Wa jumlatuha khamsatu tarawihatin. Adapun jumlah istirahatnya adalah 5, berarti setiap kita mendapatkan 4 rakaat itu dianjurkan kita istirahat. Maka di situ diselangi dengan pembacaan Bilal.
supaya kita istirahat. Atau istirahatnya mau banyak, panjang misalkan, iya. Istirahat dulu, duduk aja di situ ya, sama sejam bisa. Lanjutin lagi, nggak apa-apa. Yang penting istirahat gitu. Ya. Nah, kalau misalkan imam habis 4 rakaat istirahat setengah jam, berantakan makmum. Iya, nggak malas ini imam mau apa ini? Kok diam-diam aja kan? Lagi. Ya, awas. Wayan wisasu fi kulli rak'ataini minas sunat tarawih au qiyam ramadhan walau shalla 4 rak'atin minha bi taslimatin wahidatin lam tasihha wa waqtu baina salatil isya wa tulul fajri. Wayan widan setiap 2 rakaat itu niatilahnya sunnah taraweh. Wayan wisasu, dan setiap 2 rakaat hendaknya seseorang itu meniati sholat sunnah taraweh atau sholat sunnah qiyamul lail, qiyamul Ramadan gitu, qiyamul Ramadan. Walau sholat 4 rakaatin, dan jika melakukan 4 rakaat dengan 1 kali salam, dan jika melakukan 4 rakaat dengan 1 kali salam, awas ya, maka tidak sah ya, maka tidak sah. Apa yang tidak sah? Lihat sholat tarawih ya, maka tidak sah sholat tarawihnya. Wa waktu baina sholatil isya wa tulil fajri, dan waktu sholat tarawih itu adalah setelah melakukan sholat isya sampai terbitnya fajar, yaitu waktu subuh. Setiap 2 rakaat kita niat sholat sunnah tarawih. Usolli sunatat tarawih, usolli sunatat tarawih rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunatat tarawih rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Sendirian, usolli sunatat tarawih rak'ataini lillahi ta'ala. Iya, niat saya sholat sunnah tarawih 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Niat saya sholat sunnah tarawih 2 rakaat jadi imam karena Allah Ta'ala. Niat saya sholat sunnah tarawih 2 rakaat sendirian karena Allah Ta'ala. Ya Allahnya gampang, bahasa Indonesianya gampang ya, tidak sulit. Tapi niat itu jangan diucapkan, Pak. Diucapkannya di dalam hati. Diucapkan di mulut, tidak diucapkan di dalam hati, gak sah sholatnya. Jangan ini. Ya, diucapkan di mulut, tidak diucapkan di dalam hati, kagak sah. Tidak diucapkan di mulut, diucapkan di dalam hati, sah sholatnya. Karena makomnya niat itu di dalam hati. Tuh. Jadi awas, pada setiap 2 rakaat itu mesti uluk salam, assalamualaikum. Kalau misalkan kita nih mau bikin gebrakan, misalkan sholat sunnah taraweh mau dilaksanakan sekaligus 4 rakaat, kagak sah sholatnya ya, sekalipun tidak ada tahiyat awal. Tuh. Itu harus ditekankan, harus 2 rakaat. Kalau misalkan sekaligus 4 rakaat, maka tidak sah sholat tarawehnya. Dan adapun waktunya itu, Pak, setelah dilaksanakannya sholat isya sampai datangnya waktu subuh, panjang banget waktunya, ya, panjang waktunya. Oh, ini waktu isya udah lewat, tapi belum sholat isya kita, sholat taraweh aja, sholat isya kagak sah. Kenapa? Karena belum sholat kan dilaksanakannya setelah kita sholat bukan setelah datang waktu isya, bukan, setelah kita sholat isya. Jangan salah paham kita ya. Jangan salah, takutnya kita pas ke masjid, waduh
Ini udah tarawih nih. Sholat sudah tarawih antar isya belakangan. Kagak sah sholatnya. Jangan begitu. Berarti kita apa namanya? Berarti kita harus sholat isya dulu. Setelah sholat isya, mau berapa kita apa namanya dapatnya tuh bersama imam. Oh, dapatnya cuman apa namanya? Cuman misalkan cuman 14 rakaat. Berarti kita nambahan berapa? 6 lagi nambahan. Imam melaksanakan witir, kita nambahan 6 rakaat. 3 kali salam gitu. Witir sendirian kita. Nggak apa-apa. Yang penting kita dapat sholat sunnah taraweh. Oh, kalau 8 pas istilahnya kita ke masjid misalkan, waduh udah sholat taraweh, kita tetap harus sholat isya sendirian, sholat isya. Ya, sholat isya, setelah beres sholat isya masuk kita ke dalam apalnya sholat sunnah taraweh berjamaah. Ketika masuk, waduh udah 4 rakaat, berarti sisa 4 rakaat. Berarti kita setelah si imam uluk salam, berarti kita jangan ikut witir, kita ikut melaksanakan sholat taraweh sendirian 4 rakaat. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ikut witir? Berarti sholat tarawehnya nggak jadi dong. Sholat taraweh nggak jadi, nggak sesuai dengan ini, nggak sesuai bilangannya. Iya, berarti jadi sholat sunnah biasa. Kan taraweh harusnya 20 rakaat, harusnya 20 rakaat. Kalau misalkan kurang dari 20, berarti jadinya bukan sholat sunnah taraweh. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah biasa. Sholat sunnah biasa. Karena ada apa namanya? Ada nominalnya. Ada nominal rakaatnya Pak. Ada ininya, ada batasan rakaatnya. Oh, saya mau ngambil apa namanya keterangan misalkan dalil yang apa namanya sholatul lail apa namanya ihda asarota berarti 8 rakaat misalkan. Ya, ditambah witir 3 jadi 11. Misalkan ya, ada yang ngambil gitu, ada. Misal berarti 8 rakaat harus full 8 rakaat tarawihnya. Ini mau kadang-kadang iya. Allah, baru 4 rakaat. Imam udah berdiri jaga mau sholat taraweh. Ini kalau duduk aja malas kita ya. Pas terakhir baru kita ngikut. Sholat taraweh apaan itu? Sholat taraweh apaan itu? Banyak yang itu banyak. Melamun aja kita. Iya. Berarti apa namanya sholat tarawehnya kagak sempurna, kagak utuh, bolong-bolong. Kalau sholat taraweh bolong-bolong tidak utuh, berarti sholat taraweh apaan? Iya, makanya jaga Pak sholat taraweh. Bentar lagi nih kita Ramadan nih, ya. Awas, jaga tarawehnya. Mau 8 rakaat, mau 20 rakaat, jaga tarawehnya. Iya. Jangan dijadikan masalah. Kalau misalkan kita mau ikut kepada kepada keterangan yang mengatakan sholat taraweh 8 rakaat misalkan, ya silakan. Tapi harus ada argumentasinya. Buat tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah. Iya. Jadi nggak nih sholat taraweh kita. Kalau misalkan mau ikut yang 20 rakaat silakan. Tapi jangan bolong-bolong. Ini mau sholat sunnah taraweh kita kadang-kadang iya. Malam ini rajin, besok kagak. Seminggu rajin, besoknya lagi kagak. Lah kita gimana menjaga sholat sunnah tarawehnya? Itu harus dijaga. Sholat taraweh itu harus fokus dari mulai tanggal 1 sampai 30 Pak, jangan bolong-bolong. Jangan bolong-bolong. Terkecuali kalau misalkan ada urusan yang mendesak. Apakah kagak boleh meninggalkan sholat sunnah taraweh? Lah bukan kagak boleh, boleh silakan kan, cuman kita nggak dapat kesempurnaan bulan Ramadan. Kan sholat tarawih itu salah satunya untuk menyempurnakan puasa kita, menyempurnakan bulan Ramadan kita agar apa? Ketika kita selesai Ramadan, benar-benar dosa kita diampuni oleh Allah bagaikan apa namanya anak baru lahir daripada rahim itu ibunya. Dalam artian bebas daripada dosa, baru kita mendapatkan Idul Fitri. Ini mau melaksanakan Idul Fitri, puasa kagak, tarawih kagak, Idul Fitri dari mana? Kembali kepada kesucian, suci dari mana? Dosa belongkotan kita ya. Iya. Pas lebaran mah paling gencar kita ya. Beli baju paling awal.
Zakat, wow, zakat kita. Sorry, udah zakat baik. Puasa kagak. Apa yang mau disempurnain oleh kita? Taraweh kagak. Ya Allah, giliran lebaran kita berlomba-lomba lebaran, ya Idul Fitri. Selamat. Kembali kepada kesucian. Kesucian dari Muhammad. Kalau kita puasa Ramadannya sempurna, iya, tarawehnya sempurna, baru disempurnaan dengan zakat. Qiyamul lailnya kita laksanakan, baru itu berarti kita kembali kepada kesucian kita. Iya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah, apa namanya? Aduh, ampun. Jika tuh dipikirin kita, ya. Selamat Idul Fitri. Ya selamat Idul Fitrinya mah, dan kitanya nggak selamat, Pak.